balik lagi di videonya Velia di Polandia. Bagi kalian yang baru pertama kali ke video ini, nama aku Velia. Aku udah tinggal di Polandia dari tahun 2015, jadi udah 5 tahun lebih tinggal di sini. Dan di video kali ini kan kita tahu sendiri ya, kalau situasinya lagi COVID, lagi pandemi kayak gini, terus nggak bisa kemana-mana, jadi nggak bisa bikin video traveling juga, dan udah kangen banget sih namanya jalan-jalan keluar. Well, tapi di video ini aku mau ceritain ke kalian ya, ini pengalaman aku. Pengalaman aku ada di rumah sakit yang ada di Polandia. Jadi aku itu sudah, kalau dibilang pengalaman sakit kok jelek banget. Udah 3 kali itu masuk rumah sakit. Jadi ini benar-benar dari versi aku. Dulu yang awal itu beberapa tahun yang lalu. Kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu. Cuma ini dari perspektif aku. Jadi ini menurut aku mau ceritain ke kalian gimana sih perbedaan kalau misalnya healthcare atau rumah sakit di Indonesia sama di Polandia khususnya. Gitu. Dan ya sekarang nih di rumah aja, dan sekarang lagi di rumah, nggak kemana-mana. Jadi awal ceritanya waktu itu beberapa hari yang lalu, jadi sudah sekitar tanggal 10 hari yang lalu ya, jadi sekitar 8 hari yang lalu. Itu ceritanya kan sakit, jadi perut sakit, terus ke rumah sakit lah, karena udah kram, sakit banget kan, ke rumah sakit. Nah ternyata setiap pasien yang ada di masuk rumah sakit itu harus dites COVID kan ceritanya. Nah terus udah tanggal 10 itu masuk, jadi harus rawat inap, dan satu ruangan bertiga sama pasien-pasien yang lain, dan kita itu masih baru dites COVID waktu itu, waktu masuk tanggal 10 itu swab test kan. Tapi kan hasilnya belum ditentuin ya, belum ada hasilnya langsung, kita harus nunggu. Nah udah satu ruangan itu bertiga sama pasien-pasien lain. Seperti biasa, diinfus dan lain-lain. Udah, terus singkat cerita besoknya itu tiba-tiba jam 9 malam, jadi tanggal 11 jam 9 malam, dokter langsung datang ke ruangan. Dan waktu itu aku lagi di toilet, dan aku langsung keluar. Terus dokter bilang, I have a bad news gitu, aku punya berita buruk untuk kamu gitu kan. Terus ternyata aku positif COVID, jadi aku pasien yang positif. Dan itu benar-benar buat aku shock, karena sekali lagi aku nggak ada gejala sama sekali. Jadi aku merasa aku itu sehat-sehat aja, nggak ada panas, badan panas nggak ada. Terus habis itu kehilangan bau, terus perasa dan lain-lain juga nggak ada sama sekali. Aku sehat. Aku masuk rumah sakit itu dengan alasan karena aku kram perut sebetulnya. Dan tanggal 11 malam jam 9 malam aku dinyatakan positif. Otomatis yang otomatis kan pasien lain, jadi yang di sebelah aku, jadi kan aku bertiga tadi aku udah bilang, pasien yang di sebelah aku jadi jadi takut, dan aku jadi nggak enak dong, karena kan kita udah satu ruangan dari tanggal 10, tanggal 11 malam baru dikasih tahu. Dan itu buat aku shock banget. Terus dokter langsung bilang, kamu harus packing ya, siap-siap. Jadi aku itu ditempatin di lantai 5 ceritanya itu. Terus kamu harus packing, siap-siap gitu. Tapi
sebelum itu pengalaman aku ada di rumah sakit umum, di salah satu rumah sakit umum di Polandia. Itu bener-bener oh my god, ini pengalaman yang menarik menurutku, interesting, karena hari pertama, jadi kita flashback lagi. Jadi hari pertama tanggal 10 itu kan aku masuk rumah sakit itu dari siang hari. Terus dari siang hari, dan itu aku haus banget karena habis bangun tidur langsung dilariin ke rumah sakit. Aku haus banget, gak ada minum, gak ada apa-apa. Terus masih di rumah sakit pun nggak ada kayak galon atau orang yang jual minum gitu kan, kayak di Indonesia kan banyak, dan itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya aku harus nunggu dapat ruangan, harus nunggu dokter datang buat periksa awal. Itu lama banget, sampai dapat ruangan itu jam 3 sore, dan aku dan bibir aku itu udah kering, udah haus banget. Sampai akhirnya dapat ruangan jam 4 sore, langsung suster itu bilang nanti dicek darah ya, sama nanti kita cek covid juga. Oke. Terus waktu dicek darahnya itu nggak keluar, jadi sampai bener-bener 2 tangan, jadi bener-bener dari di sini itu sampai 2 kali. Terus diambil darah di sini juga, ambil darah yang di sini juga nggak keluar. Jadi adapun keluar itu yang waktu di sini, yang di tangan kanan diambil darah, akhirnya keluar, tapi darahnya kental banget, dan keluarnya cuma dikit gitu kan. Akhirnya aku bilang sama susternya, aku bilang bisa nggak aku dikasih 1 gelas air putih gitu, karena aku bener-bener udah haus banget. Dan akhirnya mereka kasih aku air putih. Oh, mungkin ini darah tidak keluar karena aku kehausan ya, karena dehidrasi gitu. Terus aku dikasih air putih hangat, terus masih belum keluar, dicoba lagi masih belum keluar, aku langsung dikasih lagi air putih. Dan buat informasi buat kalian, siapapun, kalau misalnya kalian sampai sepahit-pahitnya jangan sampai ya, tapi kalau kalian sampai masuk rumah sakit yang ada di Polandia, kalau di rumah sakit umum itu kalian harus bawa minum sendiri. Well, di Indonesia pun kita juga harus bawa minum sendiri kalau kita mau yang air mineral botolan gitu-gitu. Tapi kan warung ada di lantai bawah, ada banyak gitu kan, ada ya pokoknya inilah. Terus juga ada tamu, bukan tamu, jadi yang nungguin, katakanlah bisa ini. Tapi kalau di Poland situasi covid kayak gini, bener-bener pasangan kita atau orang yang nunggu kita itu cuma bisa sampai depan rumah sakit aja, cuma sampai depan rumah sakit, cuma ngedrop. Jadi kita nggak bisa dijenguk sama sekali, kita juga nggak bisa ditungguin, atau ruangan VIP atau ruangan kelas 1 yang bisa pesen ruang sendiri gitu. Sejauh ini 3 kali aku masuk rumah sakit, aku selalu bareng-bareng sama pasien-pasien lain terus gitu. Itu tapi di rumah sakit umum. Udah kan, balik lagi. Terus akhirnya itu sampai jam 5 sore aku masih dikasih minum. Itu aja minum dari air keran yang dipanasin pakai itu pemanas air. Ya kerasa kan kalau misalnya ini. Udah, akhirnya aku balik ke ruangan itu dapat makan malam itu jam 5 sore. Tapi itu makan malamnya mereka itu nanti aku tunjukin fotonya. Juga. Makan malamnya itu sandwich gitu loh. Jadi kayak roti tawar yang bantat, roti tawar yang keras, yang roti tawar warna gelap coklat gitu keras, ditambah butter sama ada daging gitu kayak slice gitu kan. Udah, jadi makan malamnya cuma itu. Dan tadi aku bilang aku belum minum sama sekali, aku belum makan, nggak bawa apa-apa. Terus akhirnya suami aku ke rumah sakit, jadi kan pulang ke rumah, terus ngepak pakaian aku, baju tidur,
ngepak barang-barang. Dan yang hal anehnya adalah waktu aku makan jam 5 sore itu aku tuh bingung coba teman-teman. Kan kita sama sekali nggak kepikiran kalau kita masuk rumah sakit kita harus nyediain sendok garpu sendiri kan. Hello, kalau kalian di Poland, bagi kalian yang masuk rumah sakit umum, kalian harus bawa namanya sendok garpu sendiri, sendok garpu pisau sendiri. Jadi itu aku dapat makanan itu, terus aku tengok-tengoknya, terus aku nggak tahu. Terus pasien-pasien yang di samping-samping aku itu bilang, oh kamu nggak punya ini ya, nggak punya alat makan. Aku bilang gak ada alat makan sama sekali. Ya masa kepikiran sih kita kalau misalnya kita sakit-sakit masuk rumah sakit, oh bentar aku mau beli sendok garpu atau aku harus bawa sendok garpu dulu. Sama sekali nggak kepikiran kan. Nah jadi itu pengalaman. Udah akhirnya si pasien di sebelah aku itu berbaik hati, dia bawa benar-benar 1 bungkus garpu pisau plastik gitu kan. Akhirnya dia kasihkan ke aku 1. Ya udah, dari tanggal 10 itu aku makan cuma pakai itu, terus aku cuci lagi dong, cuci lagi, saking-sakingnya aku nggak ada lagi karena suami aku belum nganterin ke rumah sakit. Udah sambil nunggu dia nganterin, akhirnya malam-malam itu dia udah ngedrop koper di rumah sakit, tapi kita harus nunggu lagi sampai ada suster yang ngambil. Jadi aku tuh di lantai 5, jadi sampai ada suster yang ngambil barang aku. Udah itu ceritanya. Terus waktu paginya tanggal 11 paginya itu kan waktunya sarapan itu sekitar jam, kalau nggak salah itu sekitar jam 9 pagi. Itu benar-benar nanti aku tunjukin gambarnya juga. Itu jadi ibu-ibu bawa dorongan makanan gitu loh, kayak bawa dorongan makanan terus ditaruh di hall, ditaruh di depan ruangan kamar-kamar pasien. Terus ibu-ibunya langsung teriak pakai bahasa Polandia gitu, tapi kalau bahasa Indonesianya kayak sarapan gitu kan. Ibu-ibunya tuh langsung teriak kayak gitu. Terus karena aku nggak ngerti, terus aku langsung nanya sama pasien sebelah aku, ini ibunya bakal ngasih makanannya ke kita atau kita yang harus ngambil sendiri sarapan kita gitu di rumah sakit. Nah terus pasiennya bilang kita harus ngambil sendiri gitu kan. Oke. Bayangkan dong kalau misalnya kalian diinfus terus kalian harus ngambil sendiri makanan kalian. Jadi bener-bener aku yang ambil infusan itu, terus aku jalan dan aku ngambil sarapan. Dan sarapan udah, terus aku tuh kayak ya ampun, aku pengen banget teh panas, teh manis, ya nggak sih? Mereka ada sih teh panas, teh manis gitu, cuma mereka dikasih di panci sop gitu loh. Kalau kita mungkin pakai itu kan buat masak sop ya, terus mereka kasih itu di panci sop, pakai centongnya gitu, kayak kalian mau ngambil sop aja gitu loh. Dan itu teh, makanya aku nanya ini apa, ini teh. Oke. Dan aku itu nggak punya gelas, jadi lupa kita harus juga bawa gelas sendiri di rumah sakit. Well, oke. Akhirnya aku ke dapur, jadi ada ruangan pantry gitu. Well, untungnya ada beberapa gelas plastik yang tersisa di sana. Terus udah aku ambil itu gelas plastik, aku nyentong sendiri, aku ambil sendiri teh aku yang ada di situ. Dan itu teh juga udah nggak terlalu panas ya, dan juga nggak manis. Well, yang penting teh waktu itu aku nggak terlalu ekspektasi berlebihan gitu. Sebenarnya ini ya buat cerita ke kalian aja sih. Terus terus abis itu kita balik lagi ke yang setelah aku dapat info bahwa aku positif COVID ya kan. Setelah itu aku langsung packing. Jadi dokter bilang kamu harus packing dan kamu harus segera dipindah ke ruangan isolasi khusus buat pasien COVID. Oke, aku merasa bahwa
aku sehat, tapi aku merasa kayak aku tuh tereliminasi gitu loh. Aku nggak ngerti sih, tapi di saat itu kalian bayangkan kalau kalian bertiga sama pasien-pasien yang lain, dan itu pasien yang lain itu lagi hamil ya, dua-duanya lagi hamil besar. Kalian bayangkan tiba-tiba kalau si ibu yang lagi hamil itu tahu sekamar sama orang yang kena COVID gitu kan pasti pasti khawatir gitu kan. Ya udah, terus aku langsung packing barang sambil nunggu. Ternyata mereka itu ruangannya nggak ada kasur buat aku. Akhirnya dari jam 9 malam aku nunggu sampai jam 11 lebih. Sampai jam 11 lebih mereka baru jemput aku. Dan waktu si suster datang ke kamar, suster udah pakai pakaian full lengkap, pakaian ya ini buat protek mereka kan. Udah dari lantai 5 aku ternyata tuh cuma aku yang positif waktu itu. Well, happen. Langsung aku dibawa ke lantai 1 di rumah sakit itu. Rumah sakit itu rumah sakit ibu dan anak sebenarnya. Dan aku langsung dibawa ke lantai 1 di ruangan khusus COVID. Ternyata ruangannya itu cuma satu koridor, terus ada ruangan gitu kan. Dan di ruangan-ruangan tersebut ada sekitar 6-7 orang jadi per ruangan. Ruangannya lebih modern daripada ruangan yang di lantai 5, tapi mereka nggak punya tempat buat aku, jadi aku ditidurin di koridor. Itu pengalaman pertama aku masuk rumah sakit, karena pengalaman pertama masuk rumah sakit dan tidur di koridor ya guys, karena rumah sakit sudah over capacity buat pasien COVID. And yeah, that was my first night sleeping di koridor. Dan di sana benar-benar aku merasa bahwa oh ya ampun ya Tuhan, semoga aku bisa sembuh dan gak ada gejala-gejala lain, ya kan. Dan aku masih bersyukur waktu itu karena masih tergolong sehat, aku masih sehat, aku masih bisa bernafas normal, aku masih bisa ada indera perasa pencium, terus aku juga nggak panas badan gitu, nggak ada demam. Aku masih bersyukur di situ, tapi ya aku positif COVID. Udah tanggal 11 malam, jadi tanggal 12-nya dokter datang. Dokter langsung bilang kemungkinan masih belum bisa pulang hari itu juga, jadi aku harus nunggu. Dan waktu itu tanggal 12, bayangkan persediaan yang dikirim dari suami aku itu kan botol air mineral, dia kasih 3 botol dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Itu cuma tanggal 12 waktu itu cuma sisa segini doang air putihnya, dan aku nggak tahu aku tuh harus ambil air putih, aku tuh harus dapat minum dari mana, karena kalau nunggu mereka ngasih makanan itu kan mereka adanya cuma teh panas lagi gitu. Dan waktu itu dikasih sarapannya juga masih sama, sarapannya masih pakai roti tawar yang keras sama pakai butter. Tapi di isolasi COVID itu aku dikasih timun juga, kalian bisa lihat gambarnya. Aku dikasih pickle, jadi timun yang difermentasi gitu kan, maybe ya. Yeah. Terus aku dikasih sop juga. Sebenarnya makanannya lumayan waktu itu, tapi lagi-lagi masalahku adalah aku kehausan, aku nggak ada air mineral, dan kayaknya nggak mungkin buat aku buat minta sama pasien lain, karena juga mereka pasti juga persediaannya cuma itu. Dan aku udah merasa bahwa ya Tuhan, aku pengen pulang hari itu gitu, karena aku tanpa gejala, semoga aku bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi aku berdoa. Akhirnya jam 3 sore dokter yang nanganin aku langsung nelpon kan,
bilang yes. Setelah dicek dari, kan aku diambil darah ya, aku cerita tanggal 10 waktu awal masuk rumah sakit, ternyata semuanya oke, semuanya fine, tes urin semuanya oke. Akhirnya dokter bilang kamu boleh pulang. Hari itu juga, jam itu juga kamu bisa telepon suami kamu buat jemput kamu. Dan itu aku merasa kayak, ya Tuhan terima kasih banget, udah dikasih sedemikian rupa dan doaku dikabulkan waktu itu. Terlebih juga udah gak punya air sama sekali. Well, jadi sebenarnya salah satu kendala juga nggak semua, mungkin kalau dokternya itu bisa bahasa Inggris. Kalau dokter yang nanganin aku selama di rumah sakit di Polandia itu bisa bahasa Inggris, tapi suster-susternya itu cuma beberapa aja yang bisa bahasa Inggris. Jadi kendalanya aku harus sedikit banyak jadi belajar, jadi lebih tahu kata-kata baru, kosakata baru dalam bahasa Poland gitu kan. Terus abis itu udah aku pulang dan ya here I am. Dari tanggal 10 dites, 11 dinyatakan positif, dan sekarang aku masih isolasi mandiri di rumah dan benar-benar nggak boleh keluar dari rumah karena di Poland itu kemarin polisi telepon kalau oh iya apakah Anda tahu bahwa Anda diisolasi, Anda harus karantina di rumah dan lain-lain. Ya tahu. Akhirnya ya sampai sekarang masih di rumah, dan aku pengen buat video ini buat sharing ke kalian aja perbedaan rumah sakit yang ada di Indonesia. Mungkin yang bukan yang ada di Indonesia, yang ada di Poland, karena kan aku cuma cerita di part Poland gitu kan. Dan aku harap kalian semuanya sehat-sehat selalu. Kalian harus jaga diri karena benar-benar kita nggak pernah tahu kapan kita akan terjangkit virus ini. Dan walaupun misalnya kalian merasa bahwa kalian sehat, tapi ternyata kalian itu positif dan kalian bisa nyebarin ke semua orang yang kalian temuin kan, kalau misalnya kalian benar-benar gak hati-hati gitu. Jadi ya itu perjalanan aku, dan puji Tuhan alhamdulillah sekarang sehat dan ya semoga nanti untuk hasil tes COVID di akhir bulan ini aku bisa dinyatakan negatif gitu. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Bagi kalian yang nonton sampai selesai, terima kasih. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini, oke? Thank you so much. Semoga kalian stay safe and healthy, oke? Dadah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.